2021, mari berdiri bersama. Let's celebrate Jesus together. Come on, sing it together. Dalam Dia kita beroleh pengampunan, sebab Dia kaya dengan kasih karunia-Nya. Dalam Dia kita beroleh penebusan, sebab Dia kaya dengan kasih dan rahmat-Nya. Thank you for your grace. Come on, sing it together. Dalam Dia kita beroleh penebusan, Sebab Dia kaya dengan kasih dan rahmat-Nya. bersama. Menyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Kami menyanyikan Kau Tuhan. Menyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, Di dalam kasih-Nya. Clap our hands together. Kau yang sedang termulia. Dengan iman kita, sama-sama katakan. menyanyikan Tuhan, Come on. mulia karunia-Nya, diberikan Kaya. kepada kita. Menyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. One more time, sing it again. Menyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan. Kemurahan, dalam kasih-Nya bagi kita. Katakan di dalam kasih-Nya. Di dalam kasih-Nya bagi Sekali lagi, di dalam kasih-Nya. di dalam kasih-Nya bagi kita. Salah-salah luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Woo. Clap hands together. Katakan bersama. Ya Tuhan, Raja penuh kemegahan. Ya Yesus. Ya Yesus, Tuhan penuh kekuatan. Sing it. Tatamu kekal sejak dulu kala. Tatamu kekal untuk selamanya. Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Dia teramat
Solo-solo luar biasa buat Yesus Tuhan. Haleluya. Setelah lagi kita akan melakukan perjamuan. Bisa menyiapkan perjamuan masing-masing di depan Anda berada. Bisa menyiapkan roti dan anggur di tempat Anda masing-masing. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Angkat tangan kita bersama. There's nothing impossible for Him. Sing. Miracles when you move, such an easy things for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. And right now, I know you're able. My God, come through again. You can do all things. Go on, sing it together. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jesus. Sing it with your faith. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. New wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like a cherry ghost. And you won't fall crashing down. Right now, I know you're able. My God. Come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Sing this. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Come on, sing it with your faith. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You got to
Saudara perlu tahu bahwa Tuhan kita tuh gak pernah kalah perang. He never lost a battle. Dia gak pernah kalah satu kali perang pun. Dan pada kesempatan pada hari ini kita akan masuk ke dalam perjamuan bersama-sama. Sebagian dari orang mungkin akan berkata, siapa bilang Yesus gak pernah kalah perang? Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bukankah Bapa yang di sorga kalah perang dengan iblis? Apa yang dia udah plan ternyata bisa dirusak sama manusia. No, I don't think so. Karena Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa singkirkan buah pengetahuan baik dan jahat itu sebelum Adam dan Hawa ngambil. Dia bisa lakukan apapun. Ketika Tuhan kelihatannya kalah, bukan berarti dia sedang kalah. Waktu dia mati di kayu salib, kelihatannya dia sedang kalah. Dia mati. It was 3 days. Di hari yang ketiga orang mungkin berkata, atau di hari yang kedua orang mungkin bisa berkata, tuh kan kalah kan? No. Kelihatannya kalah, bukan berarti kalah. Karena Tuhan selalu punya rencana yang lebih besar daripada rencana manusia, bahkan dari rencana iblis sekalipun. Saya gak tahu apa yang saudara lewati di tahun 2021 ini. Tapi satu hal yang saya ingin katakan kepada saudara, lagu ini mengingatkan kita. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah kalah. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Mungkin kelihatannya kekalahan di suatu saat buat saudara, tapi izinkan saya berkata, itu bukan akhir cerita saudara. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama, ketika memegang roti di tangan kanan kita justru perlu ingat, kalau ada momen-momen yang kelihatannya seperti sedang kalah, Tuhan gak sedang kalah, tapi dia sedang punya rencana lebih besar. Ketika kita pegang roti di tangan kanan kita, saudara perlu yakin, di season apapun dalam kehidupan saudara, dia ada bersama dengan saudara. Dia cinta saudara, dia mengasihi saudara, sampai dia rela tubuhnya dipecahkan buat Anda dan juga buat saya. Dihancurkan karena dia cinta saudara, bukan karena Anda baik, tapi dia cinta kita apa adanya. Peganglah roti, angkatlah lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Tuhan, di penghujung tahun 2021 ini, kami bersyukur Engkau membawa kami sampai momen ini. Tapi satu hal kami tahu, Engkau gak pernah kalah, dan kami tidak sedang dibawa kalah oleh Tuhan. Kami sedang dibawa Tuhan, berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dan Kau berjalan bersama dengan kami dengan kasih yang luar biasa. Kalau ada di antara kami yang merasa kami sendirian, gak ada yang peduli akan kehidupan kami, ingatkan kami, Yesus, Bapa di sorga mengasihi kami. Roh Kudus ada dekat kami sedekat udara yang kami hirup. Angkatlah roti ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Bukankah roti yang kita makan ini dalam persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Haleluya, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin kemenangan-Mu itu juga bagian kami. Kalau Engkau bisa mati lalu kemudian Engkau bisa bangkit dari kematian, kami yakin, kami percaya tidak ada perkara yang lebih besar daripada kekuatan Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan di atas segalanya. Kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa manapun di dunia ini. Dan kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup berperkara luar biasa dalam hidup kami. Angkatlah cawan ini lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Bukankah cawan perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan dengan darahnya Yesus. Haleluya, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat cinta-Mu. Kami bersyukur buat kemenangan yang masih tersedia buat kami. Kami bersyukur buat mujizat yang masih bisa ada buat setiap kami. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami ada itu karena kemurahan Tuhan. Dan kami akan percaya kami terus akan melihat perkara lebih besar lagi di depan kami. Terjadi lebih dahsyat lagi dan lebih dahsyat lagi. Ingatkan kami semua Tuhan. Tuhan masih terus akan melakukan perkara-perkara hebat
dalam keluarga kami, dalam pekerjaan atau sekolah kami, dalam kesehatan kami, dalam keuangan kami, dalam apapun yang kami lakukan, dalam pelayanan kami, dalam kehidupan rohanian kami akan melihat perkara-perkara Tuhan besar Engkau akan terus kerjakan ya Tuhan. Terima kasih beracara lebih lanjut karena kami selalu perlu pesan dan guidance dari Tuhan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bisa berkata beri tepuk tangan yang luar biasa. Kita akan mengikuti beberapa pengumuman sebelum kita lanjut. Halo semua, welcome to Alpha Omega Church. Kami harap Anda tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi Anda. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan atau saudara yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ini. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan Anda bisa membangun suasana yang responsif dan antusias dengan cara mengetik respon positif Anda di live chat maupun kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church, like videonya, dan juga bagikan link ibadah online dari Alpha Omega Church kepada kawan dan keluarga kita. We want to connect with you, so kalau Anda baru atau ada pertanyaan apa saja mengenai hal-hal di Alpha Omega Church, Anda bisa hubungi nomor di bawah ini. We believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, so jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel onsite ataupun online sesuai persetujuan komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu Anda menyalurkan ke sebuah grup. Beberapa pengumuman yang baik untuk diperhatikan. Son of Praise telah merilis single terbaru Immanuel yang bisa Anda akses di YouTube Son of Praise Official dan juga album instrumental yang Anda bisa akses di YouTube, iTunes, dan Spotify. Jangan lupa Anda bisa share ke teman atau saudara-saudara kita. Alpha Omega Church mengadakan Worship and Words di setiap hari Kamis jam 8 malam di mana kita bisa menyembah bersama dan juga Anda bisa didoakan secara personal. Mari join via IG Live Son of Praise Official dan YouTube Live Alpha Omega Church. Jangan lewatkan dan ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Di bulan Januari, Alpha Omega Church tetap mengadakan ibadah raya di setiap minggu dan akan dimulai di tanggal 2 Januari 2022. Ibadah diadakan secara onsite maupun online dan Anda bisa mengajak saudara dan kawan-kawan Anda untuk join ke ibadah Alpha Omega Church. Enjoy the rest of the service. God bless. Kita sudah hidup dalam kondisi yang tidak pasti dalam waktu yang cukup panjang. Entah karena pandemi ataupun karena krisis yang pada akhirnya membuat kita merasa capek, merasa lelah, dan kita merasa ya udah deh gitu aja nggak apa-apa. 2022 kita mau mengajak Anda semua untuk yuk sama-sama bangkit dan berjuang menghadapi season hidup kita berikutnya. Alpha Omega Church secara khusus akan membahasnya dalam serial Build and Fight. January 2022 all over Alpha Omega Church. See you there. Halo semuanya, wow dimanapun Anda berada, senang sekali bisa connect. Anda sebagian dari Anda di rumah lagi nungguin detik-detik tahun baru, sebagian dari Anda mungkin Anda lagi di luar kota, di luar pulau, sebagian dari Anda mungkin di luar negeri. Hey, it's always good to connect. Dan sebelum kita masuk ke dalam pesan yang saya berdoa boleh menolong kita untuk menutup tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Ada sebuah pesan yang menolong kita untuk bisa terlibat secara keuangan di gereja ini. Kalau Anda adalah orang yang mungkin baru ngikutin AUC, Anda nggak dipaksa memberi, tapi kalau Anda mau memberi Anda juga boleh terlibat. Tapi kita berada di transisi dari sebuah tahun ke tahun berikutnya, dari sebuah waktu ke waktu berikutnya.
Nah, ada sebuah ayat yang firman Tuhan bicarakan dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23. Ayat itu berkata seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Ayat ini bicara soal ini. Bicara soal waktu. Selalu baru tiap hari. Setiap pagi. Bicara soal apa? Ini bicara soal dari satu musim ke musim berikutnya. Satu musim ke musim berikutnya. Dan saudara perlu tahu bahwa di setiap musim kasih Tuhan itu gak ada batasnya. Tuhan tidak dibatasi dengan waktu kita. Tapi waktunya Tuhan itu tidak terbatas. Hari-hari saudara boleh ada banyak. Dan kasih setia Tuhan itu selalu ada, fresh lagi buat saudara lagi dan lagi. Ayat itu berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Besar kesetiaanmu. Saudara, di akhir tahun 2021, saya gak tahu apa yang saudara alami. Tapi bisakah saudara berkata, Tuhan, besar kesetiaanmu buat aku. Besar kesetiaanmu buat aku. Tidak berkesudahan kasih setiamu. Besar kesetiaanmu buat aku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau saudara mengerti bahwa Tuhan terus menyertai, memberkati, melindungi, menjagai, berjalan bersama dengan saudara apapun yang saudara hadapi. If you understand that, kalau saudara mengerti akan hal itu, saudara akan bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, thank you buat tahun 2021 yang boleh aku lewati. Dan mengucap syukur kepada Tuhan salah satu bentuknya adalah bisa lewat pemberian kita. Oleh karena itu saya nggak kaget kalau Tuhan juga ngajarin kita untuk bisa memberikan buah sulung di awal tahun. Itu sebagai ucapan kita bersyukur Tuhan sudah menjagai dan Tuhan akan menjagai saudara lagi 1 tahun ke depan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Anda bisa terlibat dalam keuangan dan gift saudara, pemberian saudara selalu dimaksimalkan untuk menjembatani banyak orang berpindah dari neraka kepada sorga. Karena mereka tahu ada Tuhan yang mencintai mereka. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan, thank you buat kesempatan kami bisa terlibat secara keuangan. Kami berdoa namamu ditinggikan lewat pemberian kami. Kami berdoa namamu dimuliakan. Dan kami tahu engkau gak pernah memikirkan untuk memiskinkan kami, menyusahkan kami. Tapi engkau memikirkan selalu yang terbaik. Dan engkau sudah terus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan juga termasuk di tahun 2021 ini. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan, Anda bisa memberi dalam bentuk online. Ada nomor rekening yang tertera sesuai dengan Anda berada di lokasi mana. Dan ada QR code atau Anda bisa memberi lewat nomor rekening yang ada. God bless. Oke, wow, halo semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu di momen terakhir dari tahun 2021 ini. Ini saya nggak tahu, Anda lagi nonton ini, saya berharap mungkin di malam hari, sebagian dari kita. Mungkin Anda nonton di waktu berikutnya. Wow, ini merupakan khotbah yang terakhir, pesan terakhir, nyanyi bareng yang terakhir di tahun 2021. Dan saya percaya kita akan tetap mendengar banyak pesan dan nyanyi bareng di tahun 2022. Tapi, menutup akhir tahun 2021 ini, saya tahu kita mempunyai season yang berbeda-beda. Sebagian dari orang, saya ketemu dengan orang-orang yang mereka merasa tahun ini adalah tahun yang nggak bisa dipungkiri, 2 tahun yang cukup berat, 2021 dan 2020. Tapi ada orang yang mengakhiri tahun ini dengan happy, karena Anda banyak hal yang mungkin baik. Ada orang yang mengalami kesusahan. Tapi saya kepingin ngajak saudara melihat bersama-sama sebuah pesan yang judulnya adalah gini saudara, mata yang melihat. Wow. Mata yang melihat. Kalau Anda ada di grup chat, Anda boleh tulis sama-sama mata yang melihat. Kalau ada yang dimanapun Anda yang berada boleh ucapkan sama-sama, katakan sama-sama dengan suara yang keras, mata yang melihat. Dan pertanyaannya adalah gini saudara, wow Esra, emangnya kita bisa punya mata tapi gak ngelihat? Yes. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita saudara. Seringkali kita bisa punya mata dan mata kita melihat, tapi kita nggak melihat. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kenapa saya bicara soal hal ini? Saya rasa kita semua cukup familiar dengan orang yang mengemudikan kendaraan.
apapun itu. Entah mau mobil, sepeda motor, sepeda, becak, atau pesawat, helikopter. Ketika kita mengemudikan kendaraan, mata kita harus lihat. Mata kita harus berfungsi dengan baik. Bahkan di sebagian kompetisi-kompetisi mengemudi, itu orang nggak akan boleh mengemudi kalau matanya minus. Nah, kenapa? Karena ternyata mata itu punya peran yang sangat penting ketika Anda mengemudikan kendaraan. Nah, demikian juga dengan kalau saudara lihat bersama-sama. Dalam hidup ini, ketika kita menjalani hidup ini, kita perlu punya mata yang melihat. Karena kalau saudara perhatikan, kalau kita mengemudikan kendaraan dan mata kita tidak melihat hal-hal yang harus kita lihat, maka kendaraan kita bisa jalan dengan sembarangan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau dalam hidup kita ini ada mata yang tidak melihat dengan baik, maka saudara bisa nabrak kanan, nabrak kiri. Why? Karena mata saudara nggak lihat dengan benar. Nah, di tahun baru ini kita perlu bisa melihat secara keseluruhan hal-hal ini. Saudara, waktu Anda mengemudi, apa yang saudara lihat? Saudara harus lihat depan. Anda harus lihat samping. Anda harus lihat kanan dan kiri. Dan bahkan Anda harus lihat belakang. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Ada seorang penulis, William Shakespeare, dia pernah berkata gini, "The eyes are the window to your soul." Mata adalah jendela kepada jiwa kita. Nah, pertanyaannya adalah gini, saudara. Bagaimana saudara menerangi jiwa saudara? Bagaimana Anda menerangi jiwa saudara? Itu dapat saudara baca dari bagaimana mata saudara melihat apa. Karena mata adalah jendela buat jiwa saudara. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat secara cepat aja. Yang ada dua hal yang mata kita perlu lihat. Yang pertama, Anda perlu catat ini baik-baik. Dalam perjalanan hidup ini, yang pertama, kita perlu bisa, ini saudara, melihat dengan kacamata ini saudara, mensyukuri semua yang terjadi di musim ini. Mensyukuri semua yang terjadi di musim ini. Boleh katakan sama-sama secara digital ataupun secara verbal. Mensyukuri semua yang terjadi di musim ini. Artinya apa? Saya tahu sebagian dari Anda lagi ngeliat season enak, season baik. Hal-hal yang saudara doakan terjadi, perlu Anda syukurin. Tapi ada hal-hal yang Anda doakan tidak terjadi, itu pun perlu kita syukuri. Nah, kenapa saya bicara soal mensyukuri semua hal yang terjadi di musim ini? Saya memulai dengan kata-kata mensyukuri karena gini saudara. Orang bisa saja ngalamin musim, diberkati, disertai, tapi nggak mensyukuri. Sekali lagi saya ulang. Orang bisa merasakan diberkati, disyukuri, tapi nggak merasakan adanya berkat Tuhan. Dan nggak mensyukuri. Dan ini sesuatu yang bahaya. Pengkhotbah pasal 2 ayat 24. Saya akan ceritakan kalau saudara nggak mudeng, kalau saudara nggak dong, kalau saudara tidak mengerti, just hold with me, tahan sebentar. Karena gini, Pengkhotbah 2 ayat 24 itu ngomong gini, saudara dengerin. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan dengarkan kata-kata ini, menikmati hasil kerjanya. Aku sadar bahwa itu pun pemberian Allah. Menikmati hasil kerja itu adalah pemberian Allah. Saudara, tahukah saudara orang bisa bersyukur itu adalah hal yang sangat penting sekali. Saya punya kawan, suatu ketika saya ketemu dengan seorang kawan yang kemudian dia berkata, kamu tahu gak Asra, aduh hidupku ini susah banget. Wow, kemudian dia berkata, kamu tahu gak aku punya masalah ini, aku punya masalah itu, aku punya masalah ini, aku punya masalah itu. Saudara, dia cerita masalahnya, saya mencoba menjadi pendengar yang baik. Dan dia menceritakan masalah itu bisa sampai kayak setengah jam lebih. Setelah 15 menit pertama, 15 menit kedua, lalu kemudian 30, lalu kemudian 45 menit. Wow, dia cerita begitu banyak masalah dalam hidupnya. Lalu kemudian di tengah-tengah, teman saya ini cerita tentang masalahnya. Saya shock, saya kaget. Tuhan mengingatkan saya bahwa, no. Kamu tahu gak? Orang ini bukan terlalu banyak masalah. Orang ini sebenarnya banyak berkat. Di momen dia lagi ngobrol, saya diingatkan.
Bukankah kamu ingat bahwa ada begitu banyak teman-temannya dia, entah dekat, entah jauh, yang berkata kepada dia, yang berkata tentang dia bahwa ini, dia tuh orang yang sangat diberkati, enak ya hidupnya. Tapi orang ini cerita begitu banyak masalah. Saya mencoba mendengarkan sampai 1 jam, lalu kemudian saya berkata, hey bro, saya berkata, kamu tahu gak, masalah memang banyak ya. Tapi kamu tahu gak, sampai di akhir kata dia berkata, wow aku merasa, aduh kenapa hidupku susah seperti ini. Wow. Saya berkata, kamu tahu gak, aku tahu pergumulan yang kamu hadapi itu adalah pergumulan yang real, yang nyata. Tapi kamu tahu gak, kamu merasa kamu sangat susah banget. Seolah-olah gak diberkati, gak disertai, dan lain sebagainya. Tapi kamu tahu gak, orang lain itu bisa melihat kamu tuh sangat diberkati banget. Di momen itu pembicaraan itu suasananya langsung berubah dari berkata, wow kok bisa? Kamu tahu gak? Saya mulai ingat ini loh, orang bilang ini tentang kamu. Kamu diberkati dalam hal ini, 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 kamu diberkati. Wow. Dan Bapak Ibu Saudara, saya bisa ngomong list dia diberkati lebih panjang daripada list masalahnya. Saudara bisa ngikutin apa saya bicara? Dan di momen seperti itu, saya pun teringat terhadap diri saya pribadi. Kita pun perlu berkaca kepada situasi kita pribadi. Bukankah kita ini lebih sering komplain daripada bersyukur? Kita seringkali lupa waktu Tuhan memberikan anugerahnya, memberikan mujizatnya. Tuhan berjalan sama kita lagi. Dia kasih hal-hal luar biasanya. Seringkali kita lupakan dan kita cuma ingat terhadap pergumulan-pergumulan, doa-doa yang tidak dijawab. Dan itu yang kita ingat dan kemudian kita berkata seolah-olah Tuhan gak menyertai kita. Kita berpikir seolah-olah kita terkutuk. Padahal ada begitu banyak berkat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak menikmati berkat tersebut. Bukankah itu sesuatu yang wow, kecolongan banget, rugi banget. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu ini, di akhir tahun ini, saya ingin mengajak saudara lihat bersama-sama bahwa kita perlu bisa melihat apa yang terjadi kemarin, yang terjadi saat ini dengan kacamata bersyukur. Bapak Ibu Saudara, syukuri semua yang terjadi di musim ini. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Dalam terjemahan MILT dikatakan seperti ini saudara. Rasakanlah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Berbahagialah orang-orang yang berlindung kepadanya. Rasakanlah dan lihatlah Tuhanmu itu baik. Rasakanlah dan lihatlah Tuhanmu itu baik. Boleh tulis sama-sama. Rasakanlah dan lihatlah Tuhanmu itu baik. Rasakanlah dan lihatlah Tuhanmu itu baik. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu ayat tadi Pengkhotbah 2 ayat 24 berkata ini, jangan biarkan dirimu menjalani tahun ini dan tidak bisa ambil momen menikmati perjalanan imanmu. Jangan biarkan kita melewati tahun ini dan kemudian kita cuman komplain, aduh ya tahun ini susah ya. Tunggu dulu, kalau tahun ini susah berarti seolah-olah Tuhan gak jalan sama kamu ya. Sampai kamu gak bisa lihat Tuhan itu menyertai kamu. Tapi saya yakin, saya percaya Tuhan kita gak pernah meninggalkan kita. Yang sering meninggalkan adalah kita meninggalkan Tuhan. Ya Pak ya? Loh bener gak sih? Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita. Berkatnya, rahmatnya, mujizatnya selalu ada buat kita. Tapi kita bisa ngerasain gak? Karena tadi Pengkhotbah 2 ayat 24 itu bilang gitu saudara. Menikmati itu adalah pemberian Allah. Menikmati, dan seringkali ini yang manusia lakukan. Kita gak pernah bisa, kita gak merasakan dan gak melihat bahwa Tuhan itu baik. Kita gak merasakan, kita gak melihat. So malam hari ini saya kepingin ajak saudara ambil momen. Rasakan, lihat Tuhan itu baik buat kamu. Tuhan itu baik buat Anda. Rasakan, lihat. Bapak Ibu saudara, kadang kalau saudara mengemudikan kendaraan, pernah gak lihat orang mengemudikan kendaraan gak lihat kanan kiri, gak lihat belakang. Kalau saudara ketemu sama orang yang seperti itu di jalan, rasanya gimana? Rasanya, duh orang ini. Bener gak sih? Kalau Anda punya kata-kata yang lebih sabar dan memuliakan Tuhan, Anda akan berkata, matanya gak bisa lihat ya. Wow, Anda menghargai ciptaan Tuhan. Matanya
matanya nggak bisa lihat ya. Bener gak saudara? Demikian juga sama ketika Anda menjalani hidup ini dan Anda nggak bisa melihat dan menikmati dan merasakan bahwa Tuhan itu baik, itu sesuatu yang bahaya. Oleh karena itu menjengkelkan banget. Ketemu orang yang nggak bisa merasakan, melihat dan menikmati kebesaran Tuhan. Jangan biarkan kebesaran Tuhan terus terjadi, tapi nggak kita nikmati, rugi Anda. Oleh karena itu, ini saudara, rasakan, lihatlah, nikmati kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Saya tahu, kadang ada momen hal-hal yang kita doakan tidak terjadi. Tapi saudara perlu tahu bahwa Tuhan punya rencana lebih besar. Kadang kita bisa komplain juga gitu kan. Contoh lagi nih, kepada pasangan kita. Kita bisa bosen sama pasangan kita kalau sudah menikah tambah lama. Bisa rasanya tuh capek, suntuk. Kadang kita bisa berkata, kok cerewet, kok bau, kok suaranya keras, kok gak pernah ngomong. Kalau gak pernah ngomong katanya gak pernah ngomong. Kalau sering ngomong katanya kok suaranya keras. Betul gak sih? Kalau suka ngomong katanya cerewet. Kalau gak pernah ngomong kok diem saja. Gak ada ekspresinya. Loh, sementara Anda komplain tentang pasangan saudara, atau mungkin tentang anak-anak saudara, atau mungkin tentang orang tua saudara. Seringkali kita lupa bahwa pasangan kita itu juga melakukan banyak hal yang seharusnya kita perlu syukuri. Dia masih ada sama kita, dia jadi orang yang masih ada di sana buat kita, masih memperhatikan, mempedulikan kita. Ada hal-hal yang seringkali gak kita rasakan, gak kita lihat dengan sengaja, gak kita nikmati dengan sengaja. Oleh karena itu William Shakespeare berkata, the eyes are the window to your soul. Matamu adalah jendelamu kepada jiwa. Kepada jiwamu. Kalau mata saudara tidak pernah mensyukuri, maka jiwa saudara akan capek. Karena gak pernah lihat dengan kacamata bersyukur. Saudara lihatnya sisi-sisi yang gak enak, terus yang capek, terus akhirnya jiwa saudara berjalan dengan capek. Anda keluar dari tahun 2021 dengan capek. Karena apa? Mata saudara gak bisa bersyukur dan jiwa saudara gak bisa bersyukur. Tapi saya kepingin ajak saudara lihat lagi sama-sama. Saudara, sekali lagi, kalau orang mengendarai kendaraan, gak pernah lihat kanan kiri, itu menjengkelkan. Dengerin saya. Orang yang menjalani kehidupan dan gak sadar berkat Tuhan dan anugerah Tuhan besar, itu seringkali jadi orang yang menjengkelkan loh. Serius. Orang yang cuman komplain dan cuman greedy akhirnya, serakah doang. Hidup ini kok susah. Menjengkelkan ketemu sama orang seperti itu. Why? Karena dia gak bisa lihat kanan, gak bisa lihat kiri. Gak bisa lihat belakang, gak bisa lihat sedang apa yang ada dalam kehidupannya itu adalah berkat dan kemurahan Tuhan. Nah, tapi kembali lagi saudara. Selain kita perlu bisa lihat kanan, lihat kiri, lihat belakang. Dengarkan saya baik-baik. Ketika saudara mengendarai kendaraan, saudara juga perlu bisa lihat depan. Betul kan? Kalau cuma lihat kanan, lihat kiri, lihat belakang, tanpa lihat depan, Anda bisa berada dalam sebuah bahaya yang sangat besar sekali. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kalau yang pertama tadi adalah saya ingin mengajak saudara lihat kehidupan saudara dengan mensyukuri semua yang terjadi di musim ini. Yang kedua adalah gini, mengarahkan mata kita ke depan. Ini sesuatu yang sangat penting sekali. Karena pengkhotbah pasal yang kedua ayat 14 dalam bahasa Indonesia masa kini berkata ini. Dengarin kata-kata ini baik-baik. Esra emangnya aku gak lihat depan? Ya pasti aku lihat. No, belum tentu kok. Serius, belum tentu. Ayat ini berkata seperti ini. Pengkhotbah 2 ayat 14. Orang arif dapat melihat arah yang ditujunya. Orang bodoh seperti berjalan meraba-raba. Saya ulang sekali lagi. Orang arif dapat melihat arah yang ditujunya. Orang bodoh itu berjalan seperti berjalan meraba-raba. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Kita 1 tahun kita lewati. Bagaimana tahun depan? Punyakah saudara rencana? Esra, buat apa punya rencana? Dunia ini sekarang gak pasti, I know. Tapi kita harus punya rencana. Punyakah Anda harapan, ekspektansi? Dan Bapak Ibu sering kasih Tuhan, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kita perlu punya rencana dan merencanakannya bersama Tuhan. Kita perlu punya pandangan dan memandang itu kepada Tuhan.
Jangan punya rencana sendiri. Nanti kalau rencanamu nggak jalan, kamu stres, kamu marah. Karena itu dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, ayat itu berkata seperti ini. Nyanyian Syarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, mata kita mesti lihat mana? Mata kita kalau mau jalan ke depan, kita perlu bisa melayangkan mata kita ke gunung-gunung katanya. Kemana itu ke gunung-gunung? Kita mesti mengarahkan mata kita kepada Tuhan yang memberikan pertolongan. Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang menguatkan kaki kita ketika kita mengalami pergumulan apapun. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu saudara perlu bisa lihat ke depan. 2022, apa yang akan terjadi? Kita nggak tahu. Tapi punyakah saudara pegangan? Punyakah saudara keyakinan ada Tuhan yang berjalan bersama dengan saudara? Kita perlu tahu, kita perlu punya target buat diri kita dalam aspek-aspek yang berbeda. Di bisnis dan di sekolah atau sekolah saudara. Di kerohanian saudara. Kita perlu punya target. Saudara mau lihat apa dalam area kerohanian saudara? Dalam keluarga saudara, dalam kesehatan saudara. Karena gini, kita perlu menjalani hidup dengan ekspektansi. Karena saudara kalau nggak punya ekspektansi, dengarkan saya, saudara akan cuma ngalir saja dan saudara nggak akan bertumbuh. Nggak heran ada orang yang mungkin bisnisnya nggak jadi lebih baik, sekolahnya nggak jadi lebih baik, kerohaniannya nggak jadi lebih baik, keluarganya nggak jadi lebih baik, kesehatannya nggak jadi lebih baik. Why? Karena mereka hidup tanpa target, tanpa ekspektansi. Saya tahu saudara, dengarkan saya. Sebagian orang akan berkata, kamu tahu gak, punya target, punya ekspektansi, itu yang bikin orang kadang itu kecewa. Karena apa? Terlalu berharap sampai akhirnya kecewa. Saya tahu, ada sebuah pepatah yang mengingatkan kita, too much expectation leads to sadness. Harapan yang terlalu banyak itu membuat kita jadi sedih. Tapi, dengarkan, no expectation leads to dullness. Hidup tanpa ekspektasi itu juga menuntun kita kepada ini, kebosanan dan kepolosan gitu-gitu aja. Kenapa ada orang menjalani hidup dan gak pernah berkembang jadi lebih baik? Karena gak punya ekspektansi. Tapi gini saudara, aku punya ekspektasi ya saudara. Tapi ekspektansiku tuh kepada orang, si A, si B, si C. Aku berharap pasanganku gini, anak-anakku gini, orang tuaku gini. Tunggu dulu. Banyak orang pinter nuntut orang lain. Tapi kalau datang kepada dirinya sendiri, gak berani apa-apa. Saya gak kepingin ngajak Anda punya ekspektansi terhadap orang lain. Tapi ekspektansi kepada diri kita sendiri untuk jadi lebih baik. Jadi lebih luar biasa. Karena gini saudara, dengarkan kata-kata ini. Anda bisa catat ini baik-baik. Kalau berguna buat saudara, catat. Anda bisa sebarkan. High achievement always take place in the framework of high expectation. Pencapaian-pencapaian tinggi itu selalu terjadi ketika di mana ada orang yang punya ekspektasi yang tinggi. Saya tahu, orang-orang bisa berkata, ekspektasi terlalu banyak itu buat orang susah. Tapi pencapaian-pencapaian hebat itu terjadi karena orang-orang punya ekspektasi yang tinggi. Punya ekspektasi yang tinggi. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saudara mau lihat perkara besar, Anda perlu punya ekspektasi yang tinggi, yang besar. Yesus punya ekspektasi, kasih makan 5.000 orang baru laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Ketika dia punya nothing, tapi dia punya ekspektasi.
Kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dia punya ekspektasi. Dan gara-gara ekspektasi itu, terjadilah mujizat. 5 roti, 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Why? Karena ada ekspektasi yang besar. Bapak Ibu sering kasih, dikatakan no one rises to low expectation. Gak ada orang yang bangkit karena ekspektasinya rendah. Oleh karena itu Bapak Ibu sering kasih, di bagian yang kedua, bagian yang terakhir, Anda perlu menjalani tahun 2022 itu dengan punya ekspektasi. You know? Kita mengakhiri 2021 dengan ucapan syukur terhadap semua yang Tuhan izinkan. Sakit penyakit yang mungkin saudara alami, kehilangan anggota keluarga, doa yang dijawab ataupun gak dijawab, anggota keluarga atau diri saudara sembuh ataupun gak sembuh, bisnis naik ataupun bisnis seolah-olah ngalamin keturunan. Tapi itu bukan akhir dari cerita kehidupan saudara. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih besar. 2022 Anda perlu punya ekspektasi yang lebih besar. Bukan hanya terhadap orang lain, tapi terhadap diri kita sendiri. Dan Bapak Ibu sekalian, karena ketika saudara mengendarai kendaraan, itu yang harus Anda lakukan. Anda perlu lihat kanan kiri, Anda perlu lihat belakang, tapi Anda harus lihat depan. Dengan demikian kendaraan ini bisa berjalan dengan baik, melaju dengan aman. Kendaraan hidup saudara perlu saudara pikirkan. Lihat kanan kiri kehidupan saudara yang sedang terjadi. Lihat belakang yang kemarin terjadi. Dengan ucapan syukur. Jangan sampai Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, tapi saudara kelupaan. Saudara gak bisa nikmatinya, rugi. Tapi selain lihat kanan kiri, belakang, Anda perlu juga lihat depan. Esra, emangnya ada orang nyetir gak pakai lihat depan? Yes. Mau tahu gak? Di mobil-mobil yang modern, kalau saudara nyalain, ada tulisannya. Caution, awas, drive carefully. Mengemudilah dengan berhati-hati, karena apalagi mobil yang ada TV-nya, kecenderungannya mata kita lihat TV, gak lihat depan. Ya gak? Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita bisa tergoda dengan banyak hal yang membuat kita gak lihat ke depan. Sehingga banyak orang menjalani hidup tanpa ekspektasi kehidupan. Berpikirkah saudara Anda perlu jalan sama Tuhan? Berpikirkah saudara bahwa Tuhan kuatkan kakiku di tengah-tengah pergumulan-pergumulan? Kalau saudara punya ekspektasi Tuhan memegang hidup saudara, saya berdoa mujizat terjadi lagi dan lagi dan lagi. Perkara besar terjadi lagi dan lagi. Kehidupan kita dibentuk jadi manusia yang lebih dewasa lagi dan lagi karena Anda punya ekspektasi terhadap diri saudara untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan mengokohkan kaki saudara. You know, saya berdoa semua kita perlu punya ekspektasi dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam karakter kita, dalam keluarga kita. Jangan jalani tahun 2022 tanpa ekspektasi. Karena kalau Anda punya ekspektasi, saudara akan lihat high achievement Tuhan titipkan kepada saudara. Akan ada rises, akan ada kenaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. You know, saya percaya kita semua diberkati. Anda boleh kasih tepuk tangan digital secara virtual. Oh yes, yes, yes. Nyanyikan lagu ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Nyanyikan bersama dengan percaya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Nyanyikan dengan yakin dan percaya. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung
Yesus penolong, Tuhan Yesus sahabat buat saudara dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan, malam hari ini izinkan kami ambil momen beberapa detik ke depan untuk yang pertama kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini, yang sesuai dengan doa kami ataupun gak sesuai doa kami. Izinkan kami bisa menikmati, bisa melihat, bisa merasakan kemurahan Tuhan itu banyak dalam hidup ini. Jangan sampai kemurahan Tuhan banyak tapi kami gak bisa lihat, kami gak bisa rasakan, kami gak bisa nikmati, rugi. Kami gak mau menutup tahun ini dengan jiwa yang kecut, dengan jiwa yang pikir, wah, Tuhan gak ngapa-ngapain tahun ini. No. Tuhan selalu ada dan Tuhan gak pernah berhenti bekerja. Yes, amen. Ambil waktu beberapa detik ke depan, mengucap syukur sama Tuhan. Yes. Yes, God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat semua yang boleh kami lewati. Thank you Jesus. Yes God. Mulai juga punya harapan buat tahun 2022. Jangan biarkan dirimu cuma ngalir aja. Anda buang waktu, tapi arahkan mata kita ke depan. Orang arif dapat melihat arah yang ditujunya. Orang bodoh seperti berjalan meraba-raba. Saudara perlu punya harapan. Anda perlu punya kerinduan. Dan berdoalah kepada Tuhan. Ambil waktu, Tuhan, aku berdoa buat bisnisku, buat sekolahku, buat pertumbuhan rohaniku, buat keluargaku, buat kesehatanku. 2022 jadi lebih baik di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Nyanyikan bersama-sama segala perkara. Yes God. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan sekali lagi dengan percaya segala perkara. Segala perkara Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, Tetap percaya Tuhan setia. dengan suara-suara kemuliaan yang dahsyat buat Yesus Tuhan. Haleluya. Clap our hands together. Here we go. Sama-sama tangannya. Come on, sing it together. Ditentukan oleh firman-Mu Tuhan Oleh firman dan setiap rencana-Mu. dan rencanamu Thank you Jesus.
Kita hitung di 10 detik terakhir bersama-sama seluruh ruangan ini dan dimanapun Anda berada. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year everyone! Happy New Year! Happy New Year! Kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Kami menutup tahun baru, tahun yang 2021 ini dengan hati yang bersyukur dan mengarah kepada 2022 dengan penuh pengharapan. Kami tahu Tuhan akan melakukan tetap yang terbaik buat kami. Dan terus Tuhan berjalan bersama dengan kami, menguatkan kaki kami. Apapun yang kami lewati, kami keluar lebih dari pemenang. Terima kasih. Kami bersyukur kami punya kesempatan beribadah bersama-sama. Kami tahu berkat-Mu tercurah buat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan berkati bersama berkata, God bless you and Happy New Year everyone.